Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 8 semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang menyajikan. Sebelumnya, apakah teman-teman pernah menulis puisi? Bagaimana? Sulit atau mudah? Oke, jika sulit, mari kita mempelajari bagaimana cara menulis puisi. Kompetensi dasar yang akan kita bahas kali ini yaitu 4.8, menyajikan gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis atau lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun. Nah, bagaimana proses yang harus kita lakukan ketika kita ingin menulis puisi? Pertama, diawali dengan membayangkan ide, atau istilahnya kita mencari inspirasi terlebih dahulu. Hal apa saja sih yang kita bayangkan? Nah, yang pertama ada rima dan ritme. Saat kelas 7, teman-teman sudah pernah mempelajari tentang ini semua. Nah, rima adalah bunyi akhir dalam setiap larik atau baris pada puisi. Sedangkan ritme, tinggi rendahnya nada dalam mengucapkan puisi. Kemudian yang kedua, ada diksi. Diksi merupakan pilihan kata. Jadi, kata yang kita gunakan dalam menulis puisi itu kita cari yang dapat menambah keindahan dan juga dapat menggugah perasaan pendengar atau pembaca puisi. Kemudian yang ketiga, ada tipografi. Tipografi merupakan bentuk fisik puisi. Contohnya, dalam satu bait puisi tidak diharuskan 4 baris. Boleh 2 baris, boleh 3 baris, ataupun boleh lebih dari 4 baris. Jadi itu yang dinamakan tipografi puisi. Bagaimana kita menulis atau menempatkan dalam setiap baitnya. Kemudian ada kata konkret. Kata konkret merupakan kata yang melambangkan sesuatu. Contoh, es dan salju. Itu melambangkan dingin atau melambangkan kebekuan. Kemudian ada imaji atau citraan. Imaji atau citraan merupakan kata yang dipilih oleh penulis agar seolah-olah pembaca dapat mendengar, melihat, dan merasakan apa yang si penulis alami. Yang terakhir, ada gaya bahasa, atau disebut juga majas atau kiasan. Nah, yang sudah teman-teman pelajari ada majas, personifikasi. Personifikasi merupakan sifat seseorang dimasukkan ke dalam benda mati. Jadi, benda mati tersebut seolah-olah hidup seperti manusia. Kemudian, yang kedua, ada majas repetisi. Repetisi merupakan pengulangan. Jadi, dalam puisi tersebut terdapat beberapa kata yang sering atau yang selalu diulang-ulang di setiap bait puisinya. Yang ketiga, ada simile. Simile merupakan majas yang membandingkan satu dengan yang lain.
dengan kata kunci menggunakan kata seperti, bagaikan, umpama, ataupun bak. Bagaimana teman-teman? Paham? Oke, di sekitarmu ada banyak ide yang dapat kamu kembangkan menjadi puisi. Kemudian, temukan satu ide menarik dari lingkungan sekitarmu untuk dijadikan ide puisi. Nah, jadi yang pertama, teman-teman perhatikan lingkungan sekitar teman-teman. Setelah mendapatkan ide, teman-teman susun kerangka puisi dengan memperhatikan unsur fisik seperti diksi, kata konkret, imaji, majas, rima atau ritme, dan tipografi. Setelah membuat kerangka, kembangkan ide yang telah disusun tadi menjadi sebuah puisi yang menarik. Gunakan diksi, imaji, kata konkret, majas, rima atau ritme, dan tipografi. Jangan lupa untuk memberi judul puisi. Berikut ada contoh puisi. Bumi, Aku. Silakan teman-teman baca. Nah, ini ada beberapa informasi yang harus teman-teman ingat. Di sini ada periodisasi puisi Indonesia. Dibagi menjadi dua, ada puisi lama dan puisi baru. Di kelas 7 teman-teman sudah mempelajarinya. Puisi lama, puisi yang lahir pada tradisi lisan. Jadi hanya disampaikan melalui mulut ke mulut, tidak ditulis. Puisi lisan mendapat pengaruh dari Arab yang pernah berdagang ke wilayah Melayu atau Indonesia. Puisi lama memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki pola jumlah baris, bait, dan suku kata yang tetap. Jadi, terikat oleh aturan. Yang kedua, memiliki rima yang teratur. Jadi, bunyi akhir setiap barisnya itu teratur. Yang ketiga, menggunakan bahasa Melayu. Yang keempat, bertema istana sentris. Dan yang kelima, anonim. Tidak diketahui siapa pengarang aslinya. Contoh puisi lama yang sudah kita pelajari ada pantun, ada gurindam, dan ada syair. Kemudian yang kedua, ada puisi baru. Puisi baru dilahirkan pada masa angkatan pujangga baru. Puisi baru merupakan puisi yang coraknya tidak lagi sama dengan puisi lama. Puisi baru mendapatkan pengaruh negara-negara yang menduduki wilayah Indonesia, seperti Belanda, Portugis, Jepang, dan lain-lain. Bentuk puisi baru diantaranya distikon, tersina, kuatrain, quint, sektet, septin, dan oktav. Jadi untuk penulisan puisi lama dan puisi baru, terdapat perbedaan di dalam bait. Kalau puisi lama terikat, puisi baru itu sudah bebas. Ciri-ciri puisi baru sebagai berikut. 1. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Yang kedua, jumlah baris tiap bait tidak selalu sama. Artinya bebas, tidak terikat, tidak harus 4. Kemudian yang ketiga, persajakan akhir lebih variatif. Yang keempat, bertemakan universal atau temanya umum. Yang kelima, bentuknya bebas. Tidak terikat jumlah baris dan bait. Bentuknya rapi, simetris. Sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.